Materi kita hari ini masih tentang dinamika, ini khususnya untuk gerak melingkar ya, dan aplikasi hukum Newton. Mungkin ada sebagian yang akan saya ulang lagi gitu ya, terkait dengan gaya gesek yang tidak konstan terutama. Tapi itu sekedar pengetahuan saja ya. Jadi eh, seperti kita tahu dalam gerak melingkar itu yang gerak melingkar beraturan ya, itu ada yang disebut namanya percepatan sentripetal. Jadi kalau misalkan dalam gerak melingkar, jumlahan gaya ketika benda itu lintasannya melingkar, misalkan melingkar beraturan, maka sigma F di situ itu sama dengan M massa benda kali AC. AC di situ adalah percepatan sentripetal. Jadi ingat, yang Anda sebut kemarin di SMA itu gaya sentripetal itu bukan gaya. Itu sebenarnya adalah percepatan sentripetal. Jadi M kali AC itu terkait dengan jumlahan gaya yang bekerja pada benda ketika benda tersebut bergerak dengan lintasan melingkar dan gerak melingkarnya beraturan. Contohnya misalkan seperti ini. Ya. Jadi lintasan melingkar di sini itu ada gaya yang bekerja arahnya ke pusat lingkaran. Ya, pusat lingkaran. Nah, jadi yang gaya-gaya yang bekerja pada pusat lingkaran jumlahannya itu sama dengan M kali AC, di mana AC di situ adalah percepatan sentripetal. Nah, ini seperti ini contohnya yang tadi saya bilang. Nah, tapi secara umum namanya benda bergerak itu tidak melingkar beraturan. Ada benda-benda yang melingkarnya dia tidak beraturan. Dalam artian lintasannya melingkar, tapi ada percepatan lain, misalkan percepatan sudutnya dia tidak konstan. Kalau gerak melingkar itu kan gerak melingkar beraturan, itu kan kecepatan sudutnya konstan. Ya, sehingga yang bekerja itu hanya gaya yang bekerja itu gayanya itu akan menjadi M kali AC sama dengan M V kuadrat per R. R itu adalah radius ini. Jarak dari pusat lingkaran itu ke lintasan lingkarannya. Nah, jadi seandainya misalkan dalam suatu gerak melingkar, ketika lingkarannya itu talinya itu putus, maka tidak lagi berlaku hukum Newton yang terkait dengan gerak melingkar. Jadi menggunakan ini lain. Tapi kecepatan di sini atau percepatan di sini itu ikut diperhitungkan. Nah, ini misalkan contoh gaya yang menyebabkan percepatan sentripetal. Ya. Jadi ini contohnya misalkan kalau Anda tahu tentang pendulum kerucut ya, konikal itu kerucut. Jadi kalau sebuah benda digantungkan, kemudian saya istilahnya membuat dia itu lintasan melingkar seperti ini. Oke. Nah, pada benda tersebut yang tergantung pada tali, ya kalau Anda lihat di sini digambar, ya, panjang talinya L, dia kemudian diputar membentuk kerucut, lintasan lingkaran. Di sini secara keseluruhan tali itu jadi membentuk selubung kerucut ya. Ini ada sudutnya theta di sini. Jadi kalau Anda analisa di sini ada gaya tegang tali dengan gaya berat kan. Oke. Nah, gaya sentripetalnya itu nanti dia mengelilingi lintasannya kan itu di sini. Jaraknya dari sini ke sini. Jadi dari ke sumbu ini nih, sumbu putar. Jadi gaya percepatan sentripetalnya itu nanti ke sini. Nah, analisa gayanya ya. Analisa gaya itu seperti ini. Jadi kalau saya uraikan komponen tegangan tali ini terhadap sudut theta ya. Ini theta di sini. Itu nanti ada yang T sin theta dengan T cos theta. Oke.
Nah, sekarang karena benda ini itu bergeraknya cuma pada daerah horizontal saja, lintasannya lingkaran, ya, maka nanti yang komponen vertikal itu akan sama dengan 0, karena bendanya itu hanya bergerak pada bidang. Oke, jadi nanti didapat T cos theta kurang mg itu sama dengan 0 pada sumbu Y-nya, sigma FY-nya. Sehingga nanti didapat persamaan satu ini, yang T cos theta sama dengan mg. Kemudian untuk yang horizontal, Anda lihat di sini, gaya yang bekerjanya itu apa? Itu komponen horizontal dari gaya tegangan tali, yaitu T sin theta. Ya. Jadi ini didapat sigma F-nya itu sama dengan T sin theta. Nah, karena dia itu arahnya ke pusat, ya, berarti dia akan sama dengan percepatan sentripetal. Jadi didapatkan rumus seperti ini. Nah, nanti kalau Anda samakan, ini Anda misalkan bagi ya antara persamaan 1 dengan persamaan 2 dibagi persamaan 1, maka akan didapatkan rumus tangen theta itu sama dengan V kuadrat per RG. Oke. R-nya akan saling menghilangkan. Nantinya akan didapat V sama dengan RG tangen theta. Jadi nanti dengan menggunakan hukum segitiga, R itu kan R kecil, yaitu sama dengan L besar sin theta. Jadi nanti yang akan didapat di sini akar dari LG sin theta kali tangen theta. Sampai situ ada pertanyaan dulu nggak? Cukup jelas? Jadi ini adalah contoh gerak melingkar beraturan. Jadi yang ada itu hanyalah percepatan sentripetal. Ini saya membahas yang ada gambar-gambarnya aja ya. Kemudian contoh lain misalkan ini. Contohnya kalau Anda misalkan menyetir mobil ya, itu ada tikungan, ya. Kalau itu bisa dianggap sebagai lintasan lingkaran, maka dia akan mengalami, mobil tersebut akan mengalami percepatan sentripetal ya. Jadi ini. Nah, apa yang menyebabkan mobil itu bisa mendapatkan percepatan sentripetal? Kalau dari gambarnya di sini itu adalah gaya gesek statis ya. Jadi misalkan 1.500 kg mobil bergerak dalam permukaan datar horizontal jalan ya, yang dia berbentuk lengkungan seperti gambar 6.5. Jika radius dari kurva itu adalah 35 meter dan koefisien gesek statik friksi antara ban dan jalan ya, yang kering itu adalah 0,5, tentukan kecepatan maksimum dari mobil yang agar supaya dia dapat belok dengan sukses gitu, berhasil belok gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa di sini diambilnya gaya gesek statis? Ada yang bisa jawab? Karena nggak oleng. Nggak oleng. Maksudnya oleng itu apa? Nggak ke kanan kiri gitu, Pak. Ya, nggak ke kanan kiri. Jadi dia dianggap ideal ya. Jadi ini dianggap ideal. Jadi dia itu gaya friksi statis, dia dianggap pada satu lintasan. Tidak apa tadi yang teman Anda bilang berbelok-belok, berubah-ubah lintasan gitu ya. Ya, seperti itulah kurang lebih. Jadi dia tetap pada lintasan. Ya. Kalau dia itu berbelok-belok, itu berarti gaya gesek kinetik. Dan bisa jadi kalau dia itu berbelok-belok, itu tidak lagi kita dapat dekati dengan hukum Newton untuk gerak melingkar beraturan. Bisa jadi lintasannya bukan lintasan melingkar. Oke, cukup jelas ya? Oke. Nah, jadi gaya gesek statis di sini,
gaya gesek statis di sini itu apa namanya, akan sama dengan mv kuadrat per r. Harus diingat, gaya friksi statis di sini Fs itu secara umum tidak sama dengan gaya friksi statis maksimum. Ingat, ini harus lebih kecil atau sama dengan gaya friksi statis maksimum yang sama dengan mu s kali n kan. Oke, jadi ini harus lebih kecil atau sama dengan mu s kali n. Makanya itu dianggap itu adalah yang ditanyakan itu adalah kelajuan maksimum mobil kan, agar supaya dia itu tetap bisa berhasil beloknya kan. Kalau Anda lihat di pembalap gitu kan, kalau dia itu terlalu cepat belok, itu akan terpental kan. Kenapa? Karena dia kecepatannya itu melebihi kecepatan maksimum. Jadi makanya dia harus ngerem balik gitu ya supaya tidak terpental keluar ya. Jadi dia apa namanya? V maksimumnya itu sama dengan ini. Jadi kalau ini Anda samakan, ini adalah mu s itu sama dengan V maksimum itu sama dengan mu s G kali R. Jadi kalau Anda masukkan data-datanya, massa mobil tidak diperlukan ya. Jadi yang perlu diperlukan adalah percepatan gravitasi, gaya koefisien gesek dengan radius. Jadi ini didapatkan V maksimum ini adalah 13,1 meter per sekon. Nah biasanya kalau 13,1 meter per sekon ini ya secara fisika oke. Tapi biasanya kalau kita di speedometer itu pakai kilometer per jam. Kira-kira berapa nih kalau dimasukkan jadi kilometer per jam? Dikali 3,6, Pak. Dikali 3,6 ya. Berarti sekitar berapa tuh? Sekitar 46,8, Pak. Oke, 46,8 km per jam. Oke, itu relatif masih masuk akal ya. Masih masuk akal. Nah, ini diagram bebas gayanya. Ya. Jadi gaya friksi itu bekerja pada ban mobil, jadi dia tetap pada lintasannya. Kemudian mobil ini dia bergerak hanya secara horizontal, jadi vertikalnya itu akan 0 ya, karena jadi gaya normalnya itu akan sama dengan mg. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Cukup jelas ya. Nanti kalau Anda mau pertanyaan silahkan. Ini, nah kalau ini apa namanya? Kalau tadi ini horizontal, ini ada kemiringan. Jadi mobil bergerak misalkan dalam sirkuit atau katakanlah dalam sebuah belokan, ya, dia ada sudut terhadap theta. Ya itu sama juga. Jadi nanti biasanya kalau mobil itu agar tetap dia itu bisa bergerak, ya, itu analisanya ya ini ada ke arah. Jadi di sini nanti kita ambil apa namanya? Ini berarti nanti akan ada arah horizontal, ada vertikal. Oke. Jadi ini gaya normalnya itu dia tegak lurus ya dengan permukaan itu diuraikan ada komponen Y dengan X-nya. Oke. Nah, jadi untuk gaya yang arah ke sana nih yang NX ya. NX itu adalah N sin theta yang arah ke sana, arah ke pusat. Jadi nanti nih NX di sini itu akan sama dengan mv kuadrat per R. Oke. Seperti ini. Nah, jadi nanti untuk persamaan 1 dibagi persamaan 2 itu akan didapatkan persamaan 3 yang V kuadrat per RG sama dengan tangen theta. Jadi Anda tinggal masukkan saja ada radius di sini, ada V-nya, ya, ada ya G-nya biasanya diambil 9,8, itu didapatkan kemiringannya itu adalah sekitar 20 derajat. Oke. Itu terkait dengan putaran yang dia ada kemiringan. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan nggak?
Cukup jelas Pak, ya? izin tanya Pak. Ya, silakan. Itu kemana ya Pak gaya geseknya yang di bidang agak miring ini? Kok hilang? Yang mana? Kok bisa yang ini yang soal ini Pak? Kenapa kok gaya geseknya nggak dimasuk ke dalam persamaan perhitungannya Pak? Iya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi, apa namanya, gaya geseknya ini sepertinya diabaikan. Kalau ada gaya gesek statisnya ini tentu dimasukkan. Ya, jadi ini eh, apa istilahnya, betul. Jadi mobil ini juga dia bergerak itu tentunya ketika bannya itu menggelinding ya, berputar gitu. Di jalan itu harus ada gaya gesek, betul. Tapi gaya geseknya itu di sini diabaikan. Karena di soalnya itu tidak ada gaya friksi ya. Jadi diabaikan. Ini pertanyaan yang bagus itu. Ada lagi yang lain? Jadi sebenarnya di sini kita ingin melihat, jadi dengan mengabaikan gaya gesek, gaya normal pun sebenarnya bisa. Jadi kita sebenarnya bisa aja bergerak dengan kecepatan translasi gitu ya. Dengan mengabaikan gaya gesek, dengan cukup gaya normal pun kita bisa stabil di lintasannya, asal dia ada kemiringan. Yang mau dibilang di soal ini seperti ini. Jadi tentunya untuk gaya gesek, ya itu nanti di persoalan yang lain ya, tentunya memang betul harusnya gaya gesek ini diperhitungkan. Ada lagi yang lain? Oke, cukup jelas. Saya lanjutkan ya. Nah, kemudian ini ada gerak melingkar. Tadi kalau tadi itu pada umumnya beraturan karena yang ada cuma percepatan sentripetal. Kalau yang seperti ini itu ada disebutnya gaya gerak melingkar tidak beraturan. Maksud tidak beraturan itu adalah ada yang disebut namanya percepatan tangensial. Waktu pas awal kita kuliah, itu kan beberapa minggu lalu ya, itu kan saya sempat membahas bahwa dalam gerak melingkar secara umum, percepatan itu ada dua kan, percepatan tangensial yang memang arah tangent ke sini, dengan percepatan sentripetal kan yang arahnya ke pusat. Jadi kalau yang sebelumnya itu adalah kita membahas gerak melingkar beraturan. Tapi secara umum kalau di bumi ini itu gerak melingkarnya pada umumnya tidak beraturan, dia ada percepatan tangensial. Contohnya seperti ini nih, sebuah pesawat jet itu bergerak atau membentuk sebuah lingkaran, dianggap sebagai lingkaran sempurna gitu ya. Jadi pilotnya itu akan mengalami gaya gravitasi dengan gaya normal. Kalau seperti ini misalkan di mana? Kalau kasusnya yang B, ketika pilotnya di mana? Ketika pesawatnya di mana? Di bawah, Pak. Ya, di bawah. Good. Ya. Jadi ini gaya normal ke sana, gaya gravitasi ke sana. Ketika pilotnya di atas, dia akan menjadi seperti ini. Oke. Jadi untuk kasus geraknya kalau yang seperti ini di bottom ya. Jadi untuk yang B di sini itu di bawah, itu adalah gaya normal ke atas, gaya gravitasi ke bawah. Jadi dikurangin ya. Gaya normal dikurangi mg sama dengan mv kuadrat per r. Gitu. Nah, ini didapatkan gaya normalnya itu adalah mg tambah mv kuadrat per r. Nah, kalau di atas Anda lihat, gaya normalnya itu arahnya ke bawah juga sama dengan gaya berat. Jadi bukannya kalau tadi itu dikurang, sekarang dijumlah. Ya. Jadi pilot lebih terasa berat mana? Di atas atau di bawah?
Di atas, Pak. Di atas. Kalau di atas justru gaya normalnya itu adalah 0,913. Sedangkan kalau di sini gaya normalnya 2,91 mg. Berarti di bawah, Pak. Ya, di bawah ya dia akan mengalami lebih berat kan tekanan itu kalau gaya normalnya besar ya. Nah, contoh yang tadi ya sebenarnya ini adalah gaya normal, gerak melingkar berubah tidak beraturan. Jadi ini yang kita perhitungkan baru yang atas dengan bawah saja, yang spesial. Jadi untuk yang di atas dan di bawah, ini percepatan tangensialnya tuh 0. Jadi ini gerak melingkar tidak uniform atau gerak melingkar tidak beraturan, berubah tidak beraturan. GMBTB. Jadi seperti ini gambarnya. Jadi namanya gerak melingkar, lintasannya melingkar, tapi dia ada percepatan, ya, ada percepatan sentripetal yang arahnya ke pusat, ada yang tangensial. Dan masing-masing percepatan tersebut itu ada jumlahan gayanya atau resultan gayanya. Contohnya seperti ini misalkan, yang tadi juga, atau yang paling mudah, yang mana ya? Ini gambarnya enggak ya? Ini nih gambar ini ya. Jadi kalau tali ya, sebuah seutas tali itu jadi sebuah bola bermassa M kecil itu diikat dengan tali ya, yang radiusnya itu adalah apa namanya? Panjangnya itu katakanlah R besar ya, terus dia itu diputar secara vertikal. Ya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, jadi kalau Anda lihat misalkan di titik ini, ya, di titik terhadap garis ini tuh theta ya. Jadi ini ada gaya tegang tali tentunya. Kemudian ada gaya berat. Nah, gaya berat ini yang diuraikan dalam arah radial dan arah sentripetal atau radial ya, radial dengan arah tangensial. Nah, jadi untuk kasus yang umum seperti ini di gambar A, itu yang bisa dapatkan bahwa untuk percepatan tangensialnya itu kan arah tangensial itu cuma mg sin theta ya. Yang ini arah tangensialnya. Mg sin theta ini sama dengan A sama dengan M kali AT. AT di sini adalah G sin theta. AT di sini sama dengan apa? Kalau Anda ingat. Dinyatakan dengan radius. AT di sini sama dengan apa? MV kuadrat per R, Pak. Bukan. Tangensial. Saya bilang ini tangensial. R. Bukan omega kali R, bukan. Gerald Akbar. Kurang tahu, Pak. Apa? Saya, Pak. Kurang tahu saya, Pak. Nabil Irawan. Tadi itu Pak saya jawab. Oh, nah Anda tadi jawab ya. Alfa Fauki. Kurang tahu, Pak. Ini Fabian ini siapa ini? Iya, Pak. Kenapa? Itu Anda tuliskan NIM di depan nama atau K20? Oh iya, Pak. Maaf, belum. Saya kick out nanti. Jawabannya apa? AT itu sama dengan apa? Saya kurang tahu, Pak. Itu sama dengan radius kali apa? Alfa bukan, Pak? Ya, alfa itu apa? Percepatan radial. Bukan percepatan radial. Ya, percepatan sudut. Iya, Pak. Percepatan sudut, Pak. Kalau percepatan radial itu artinya benda itu bergerak keluar. Radial, dia ada percepatan. Jadi radiusnya terus bertambah. Itu geraknya bukan gerak melingkar lagi, tapi gerak spiral.
Oke, yang teman Anda bilang betul. Jadi AT di sini itu adalah R kali alfa. Alfa itu adalah percepatan sudut. Percepatan sudut ya. Jadi ini sama dengan G sin theta. Jadi kalau Anda ditanya percepatan sudutnya tinggal G sin theta dibagi R saja. Gitu ya. Tetanya dikasih tahu pada sudut berapa. Oke. Kemudian kalau Anda lihat lagi pada komponen radial itu ada yang ke arah pusat itu kita ambil awalnya sebenarnya kita ambil ini negatif, yang keluar positif ya. Dan ini sama dengan minus dari mv kuadrat per R, sehingga sebenarnya nanti ini bisa disederhanakan jadi seperti ini. T dikurangi mg cos theta sama dengan mv kuadrat. Itu sama aja. Jadi kalau yang ke dalam kita ambil positif. Yang keluar jadi negatif. Kalau untuk kasus di buku ini. Tapi sebenarnya sama aja. Jadi nanti bisa didapatkan bahwa tegangan tali itu adalah sama dengan mg cos theta ditambah mv kuadrat per R. Oke. Nah ini kalau Anda lihat di sini, pada kasus di mana benda tersebut di bawah ya. Di T sama dengan berapa ini? Maaf, di theta sama dengan berapa? Theta sama dengan 0 ya. Kalau di bawah ini. Nah, Anda lihat kalau theta sama dengan 0, berarti AT-nya kan sama dengan 0. Oke, jadi di sini percepatan tangan sialnya 0 di bawah sini. Sedangkan di puncak itu tetanya sama dengan pi. Ya. Pi. Jadi sin pi itu 0 juga sama. Jadi di sini makanya yang saya katakan tadi bahwa di bawah dengan di puncak ini itu yang percepatan tangan sialnya itu 0. Jadi kita cukup meninjau yang bagian sentripetalnya saja. Nah ini contoh gerak melingkar berubah tidak beraturan. Ini sebenarnya sih udah saya bahas ya kemarin terkait dengan lift ya. Jadi ini saya tidak bahas lagi. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Pak, Ya, izin bertanya ya Pak. ya. Kenapa saya kurang tahu Pak, kenapa kalau yang kasus di bawah itu yang diproyeksikan yang mg-nya, tapi kalau yang kasus di atas itu yang diproyeksikan yang T-nya Pak? Yang mana? Yang ini mg-nya. Iya, yang diproyeksikan yang mg, tapi kalau yang khusus kasus yang di atas tadi itu yang diproyeksikan T-nya Pak. Yang mana ya? Oh, yang ini ya? Kasus ini? Ini kan? Ya, yang gerak melingkar ini. Kurang A. Ini Ya, betul. ya. Betul kan? Ya. Nah, kalau ini, kenapa T-nya itu diuraikan? Karena kan arah radialnya itu yang di sini, yang apa ada gambar di sini nih. Yang Anda ngeliat kursor saya kan? Ini kan arah radial ke sini. Jadi kalau radial ke sini tuh berarti yang bisa diproyeksikan itu kan berarti tegangan talinya kan. Ada yang horizontal, T sin theta ini yang terkait dengan arah radial. Satu lagi adalah yang vertikal. Gitu. Jadi radialnya itu cuma pada arah, jadi gerak melingkarnya itu gerak melingkar pada bidang, ya. Dan apa namanya, dia gerak melingkar beraturan. Jadi T-nya itu bisa dikatakan tetap lah. Dalam hal ini sebenarnya nih bisa juga gerak melingkar tidak beraturan ada percepatan gitu ya. Tapi kalau Anda lihat di sini, kalau dari seperti ini sepertinya ini cuma gerak melingkar beraturan ya. Kalau untuk ada percepatan tangan sial rasanya tidak mungkin ya. Tidak ada gaya lagi kan, gaya cuma ada vertikal dengan horizontal. Jadi ini gerak melingkar beraturan saja yang seperti ini. Jadi memang kita harus lihat per kasus kalau seperti itu. Jadi kalau kasusnya seperti ini bentuknya apa dia kerucut gitu, kerucut disebut namanya kerucut pendulum. Pendulum kerucut gitu. Jadi karena ketika dia melintas di sini kan bentuknya seperti kerucut kan selubungnya ini di talinya. Nah, yang kita perhitungkan kan itu
gaya yang bekerja pada benda ini, pada bola ini. Gitu. Nah, kalau di sini, ya kalau di sini yang kasus ini dia diputar tapi vertikal gitu. Kalau tadi diputarnya horizontal, yang ini diputarnya vertikal. Nah, jadi kalau vertikal itu kan berarti ada gaya berat dengan gaya tegang tali. Nah, kenapa gaya beratnya yang di ini kan bukan gaya tegang talinya? Karena gaya tegang talinya itu sudah pada arah radial. Yang belum itu adalah gaya beratnya kan. Jadi arah radial dengan tangensial itu adalah arah yang ke pusat lingkaran dengan yang garis singgung. Jadi MG di sini memang harus diuraikan ke arah tangensial dengan ke arah bagian komponen radial. Yang ini nih, yang segaris. Jadi kalau namanya gerak melingkar itu ada dua komponen radial dengan komponen tangensial. Nah, kalau MG yang sin theta itu adalah komponen tangensialnya. Sedangkan MG cos theta itu adalah komponen radialnya. Gitu. Kalau T di sini ya dia memang sudah dalam arah radial kan, kebetulan arahnya ke pusat. Gitu. Mudah-mudahan itu cukup menjelaskan. Ya Pak, terima kasih. Ya. Jadi lihatnya per kasus ya, tidak bisa digeneralisasi secara umum. Ada lagi pertanyaan? Punten Pak, itu di chat ada yang nanya Pak. Di chat WA atau chat? Chat Zoom Pak. Oh, chat Zoom. Untuk pada mobil pada bidang miring, apakah mencari kecepatan maksimum juga sama dengan yang bidang datar? Ya, seperti tadi yang saya bilang, kalau untuk yang kasus mendatar itu kan dia memang harus ada gaya geseknya kan, harus diperhitungkan gaya gesek statisnya. Ya, yang ini untuk yang horizontal. Sedangkan kalau dia itu miring itu sebenarnya tidak harus. Walaupun memang sebenarnya ini harus ada. Memang ada, tapi maksud saya itu bisa diabaikan. Cukup gaya normal saja bisa. Kalau dia itu miring ya, kalau dia itu miring. Kalau horizontal dia memang harus ada gaya gesek. Gaya geseknya memang harus diperhitungkan. Kalau yang miring dia tidak harus, jadi bisa diabaikan. Ada lagi? Sebenarnya untuk yang kasus bidang miring ini, itu sebenarnya cuma menandakan bahwa seandainya ini tuh licin kita bergerak translasi tanpa memperhitungkan gaya gesek, itu juga sebenarnya bisa ya, bergerak stabil pada lingkaran, asal dia bidangnya miring. Kalau dia itu horizontal seperti ini, itu harus ada gaya gesek. Mudah-mudahan itu cukup menjelaskan. Ada lagi yang lain? Oke, di chat. Nah, saya mengulangi sebentar ya. Ini terkait dengan kemarin kan kita bahas tentang drag force ya. Ini ada yang terkait dengan gaya gesek fluida. Ya, fluida itu bisa gas atau cairan. Ya. Jadi gaya gesek itu sebanding dengan kecepatannya. Jadi ini persamaan 6.2. Ini terkait misalkan terkait dengan hukum Stokes ya. Hukum Stokes itu adalah karena ada kekentalan kan, B di sini dikatakan konstan itu bergantung pada sifat bendanya yaitu kekentalannya dan juga bentuk bendanya seperti apa yang dicelupkan. Itu cross section namanya. Jadi dia sebanding dengan kecepatan. Ini gaya gesek gaya gesek yang bekerja pada fluida berdasarkan hukum Stokes ya. Jadi contohnya nanti sebenarnya kalau lagi offline itu ada percobaan ya. Dulu saya ketika mahasiswa itu
Saya nyoba ada apa namanya, seperti benda berbentuk bola gitu ya, besi, itu dicelupkan di air dengan di minyak. Lebih cepat mana gitu ya. Nah, itu bergantung pada tadi. Kalau bendanya sama-sama bulat, berarti nanti yang bergantung pada kekentalan bendanya. Makin kental dia, ya makin lambat kan gitu. Jadi ketika apa namanya benda tersebut dicelupkan dalam fluida, misalkan ini bola, ya, itu ada suatu saat Anda lihat di sini, ketika T-nya itu akan makin besar, dia akan menuju konstan kecepatannya. Ini yang disebut namanya, yang kemarin saya bahas itu kecepatan terminal ya. Kalau Anda pernah nonton film Terminal Velocity, ya itu. Kecepatan akhir ketika dia itu konstan. Nah itu di fluida. Nah itu kita juga terjadi di udara ya, karena udara kan dengan fluida ya, itu sebagai gas. Gitu. Nah, ini perhitungannya seperti ini. Mg di sini ketika apa namanya dia dicelupkan itu ada gaya berat. Ya. Nah ini dikurang BV. BV itu adalah gaya gesek fluida. Ya. Itu sama dengan M kali A. Ini sama dengan M dV per dt. Jadi ini jadi apa namanya integrasi sederhana, walaupun belum pernah Anda lakukan, belum dipelajari di sini, itu mungkin nanti ya di kalkulus ya. Rasanya mungkin akhir-akhir sebelum akhir kuliah mungkin ya. Pertengahan mungkin Anda belajar diferensial, mungkin nanti pas akhir-akhir biasanya ada diferensial gitu. Nah ini didapatkan kalau Anda integrasikan, itu didapatkan bentuk V-nya di sini itu adalah suatu konstanta dikali 1 kurang E pangkat min BT per M. Nah, Mg per B, ya kalau Anda lihat di sini kita nyebutnya adalah kecepatan akhir atau terminal velocity. Jadi namanya udah kecepatan konstan, itu berarti kan tidak ada gaya lagi ya, tidak ada percepatan. Maaf, tidak ada percepatan. Sehingga nanti didapat nih Ft itu sama dengan Mg per B. Itu makanya grafiknya kalau Anda gambar itu seperti ini. Ya. Ini untuk yang sederhananya. Kemudian ada lagi yang kemarin kita bahas juga tentang drag force ya. Jadi ini terkait dengan di udara itu selain gaya geseknya itu bergantung pada kecepatan kuadrat. Ya kalau tadi mungkin pada cairan ya, kalau sekarang pada gas seperti di udara itu ada drag force namanya. Ya kalau Anda dipecahkan grafiknya, di sini nggak dibahas ya, mungkin terlalu susah ininya. Ini cuma gambar ini aja drag force terhadap V ya. Ya ininya matematikanya mungkin belum dipelajari ya. Jadi intinya Anda harus memecahkan persamaan ini aja. Ya. Itu ternyata ya sebenarnya ini bisa sih kalau Anda bisa lihat di sini ini tuh menggunakan ini bisa Anda uraikan terus nanti biasa jadi ya mesti di papan tulis ini kan ya. Jadi kan ini kalau diuraikan ini kan ada apa namanya akar G plus akar ini V dikali dengan akar G dikurang akar ini kali V kan. Itu nanti Anda ini kan apa namanya istilahnya itu kalau mau diintegrasikan itu seperti kalau ada misalkan 1 per X kuadrat kurang A kuadrat itu kan nanti seperti dipisah ada 1 per, jadi misalkan A per X kurang A ditambah B per X plus A gitu. Tekniknya seperti itu. Ya, ya karena nggak ada papan tulis ya, jadi ya saya langsung aja kalau pada kecepatan terminal itu berarti tidak ada lagi percepatan. Ya.
Seperti itu. Jadi nanti kecepatan terminal itu akan sama dengan akar 2 mg per d rho kali A. Ini rasanya udah dibahas kan ya, yang sebelumnya. Ya, itu mungkin materi terakhir ya tentang dinamika yang dikhususkan pada gerak melingkar dan ada gaya gesek. Ada pertanyaan? Bentar Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk yang drag force tadi, gaya gesek fluida, apa benar Pak jika kita jatuh dari ketinggian sekian, terus dibanding kita jatuh dengan dikasih waktu yang lebih banyak lagi sehingga sampai ke kecepatan terminal, luka atau injury yang kita dapat justru lebih kecil gitu Pak? Gimana maksud saya kurang jelas. Jadi gini, yang saya ngerti dari pertanyaan itu, jadi kalau kita jatuh dari ketinggian. Iya, dari suatu ketinggian gitu Nah, Pak. tapi kita jatuhnya itu belum sampai ke kecepatan terminal gitu ya? Iya Pak. Nah, itu saya nggak tahu ya. Yang jelas kecepatan terminal itu ya jelas dia itu konstan tapi tinggi gitu loh. Ya injury-nya sama aja kali ya. Apa mungkin lebih parah yang terminal? Karena terminal itu kan harus tinggi sekali kan kalau kecepatan terminal itu. Kalau yang misalkan belum sampai kecepatan terminal, mungkin Anda atau kata seorang itu jatuh dari ketinggian berapa? 15 meter gitu atau 20 meter gitu ya. Iya. Ya itu ya jelas ada injury juga, belum ada kecepatan terminal ya. Bisa jadi juga mungkin kecepatannya tidak terlalu tinggi, tapi injury-nya kan tetap. Tapi kalau udah sampai kecepatan terminal, itu berarti harus sudah di atas kilo kan ya, sekilo atau 2 kilo ketinggiannya. Ya sama juga kali ya hancurnya ya. Walau saya nggak tahu lah, saya nggak tahu. Boleh izin dielaborasiin lagi nggak Pak saya? Ya boleh, silakan ya. Kalau apa ya, secara alamiah gitu, misal kita jatuh lebih tinggi dan spare waktunya lebih banyak, itu otomatis luas permukaan kita akan lebih ngembang gitu nggak sih Pak? Akan lebih luas? Ya tergantung Anda cara jatuhnya gimana. Iya sih ya Pak. Justru kan begini, kenapa terjun payung itu kan dia selalu melebarkan. Iya. Kenapa? Karena memang itu agar supaya waktunya lebih banyak. Ya, ini kan seperti ini nih contohnya. Apa namanya? Gaya drag force ini kan dia sebanding dengan A kan ya. Jadi kalau A-nya makin lebar ya, itu kan sebenarnya gaya drag force itu kan makin tinggi, oke? Sehingga kita jatuh itu akan istilahnya seperti lebih lama lah gitu ya, sehingga pada suatu ketinggian itu akan tercapai lebih cepat kecepatan terminalnya gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi makanya teknik-teknik seperti kita terjun payung itu, kenapa harus dadanya menghadap ke bawah, yaitu salah satunya itu drag force-nya. Tapi ini secara teoritis ya, saya sendiri juga belum pernah tuh terjun payung atau skydiving. Baik Pak. Ya, ada yang pernah di sini ikut skydiving? Ada atau tidak nih? Sepertinya tidak, Pak. Seperti tidak ya, oke. Itu soalnya biaya apa termasuk ini ya, olahraga berbiaya mahal ya. Kurang mampu Pak saya Pak. Ya itu maksudnya, lagi gini, itu resikonya tinggi dan biayanya mahal gitu. Kasarnya sih Anda bayar mahal, kalau ceroboh tuh mati gitu. Langsung meninggal. Jadi emang harus ada pendampingnya. Jangankan skydiving ya. Anda ada di sini yang bisa nyelam nggak? Atau punya sertifikasi selam? Nggak mampu juga Pak. Nggak mampu juga. Ini yang jawabnya cuma yang nggak mampu cuma satu orang. Jangan yang lain malu-malu kali. Saya pernah skydiving Pak. Dari ketinggian berapa? 5 kilo. Waduh kan gitu. Kalau ngelihat Mission Impossible yang kelima kan enak tuh ya. Saya pernah ketemu ketika di UK itu, saya pernah tinggal dengan yang pemilik kontrakannya seorang ibu-ibu
udah tua, ya, tapi dia pernah mengalami terjun payung. Usianya berapa ya? Mungkin sekitar 60-an lah ya, terjun payung. Gitu. Tapi dia didampingi oleh, dia nyebutnya Red Devil ya, itunya. Kelompok terjun payungnya. Jadi itu kelompok terjun payung profesional. Jadi itu dia memang didampingin. Jadi istilahnya kalau terjun payungnya itu ditempel gitu dengan orang yang ahli gitu. Jadi dia terjun, di belakangnya itu menempel yang ahlinya. Jadi ya bisa dikatakan untuk safety-nya ya gitu. Karena kalau namanya terjun payung itu butuh persiapan yang cukup lama gitu. Di sini oh ya jelas nggak ada kan tadi ya. Masa nggak ada yang bisa selam, nggak ada di sini? Tidak ada. Oh, oke. Jadi Anda ngilangin stres itu cuma main game aja tuh, baca manga misalkan ya. Kalau untuk apa namanya terjun payung itu kan padahal ini juga tuh menghilangkan stres, nyelam gitu. Anda kalau Saya kayaknya kalau terjun payung malah stres deh, Pak. Serem. serem. Ya. Susah Pak nyari tempatnya jauh, harus nyari gunung. Apanya? Iya, kalau mau terjun payung kan harus tinggi. Ya Anda pakai pesawat. Atau kalau Lebih serem lagi Pak, kalau di pesawat. Iya, makanya. Kalau Anda punya sertifikasi diving tuh bagus ya. Jadi ya saya sendiri punya sertifikasi diving, saya udah beberapa kali diving. Itu sangat bagus sekali pemandangan di dalam laut itu. Jadi kalau Anda misalkan kalau Anda pernah ke Ancol yang tinggal di Jakarta itu kan ada SeaWorld gitu ya. Anda misalkan lihat ikan pari segala macam gitu. Itu kan bukan di habitat aslinya gitu. Tapi kalau Anda bisa nyelam, Anda bisa melihat tuh bagaimana bagusnya pari di habitat aslinya gitu. Saya ketika di Raja Ampat itu pernah sampai 25 meter ya di bawah permukaan laut itu. Menyelam itu. Ya itu tentunya harus ada pendampingnya gitu ya, tidak boleh sembarangan. Karena itu juga termasuk olahraga yang berisiko tinggi ya, penyebab kematian. Makanya apa istilahnya itu tuh harus ada pendamping. Kebetulan saya dan istri itu juga, apalagi istri itu sepertinya senang sekali untuk menyelam gitu. Exciting sekali gitu, suka petualangan-petualangan yang cukup berbahaya gitu. Saya sendiri juga ngeri gitu, tapi kalau istri saya itu berani sekali gitu. Ada lagi yang lain? Ya, jadi Anda hidup tuh diwarnai dengan hal-hal yang sifatnya positif lah ya, dalam artian keahlian yang lain ya, ahli selam gitu ya, atau ahli-ahli yang lain lah. Jadi hidup tuh jadi lebih berwarna, nikmatnya tuh di situ. Oke, sebentar, saya mau sharing lagi yang lain ya. Mana ini? Ini terkait dengan benda bertumpuk. Ini kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke. Apa yang Anda lihat? Katrol, benda atasnya numpuk. Ya, oke. Ya, jadi ini ada sistem 3 benda. Saya langsung kasih aja sistem 3 benda. Ada massa M besar, M1 dan M2. Ya. Ini mudah-mudahan katrolnya masih dianggap tak bermassa lah ya. Mudah-mudahan kalau nanti, jadi kalau dianggap tak bermassa itu berarti tegangan talinya di sini dengan di sini tidak dianggap sama. Oh, ini ternyata ada momen inersia ya. Ya ini dianggap diabaikan dulu aja lah momen inersianya. Jadi T1 dengan T2-nya itu sama, atau sebentar. Nah ini jadi misalkan contoh lain ya. Jadi contoh lain, misalkan benda bertumpuk M kecil dengan M besar, ya itu gaya pada M kecil itu saya tarik benda M kecil. Jadi biasanya saya ambil di sini lantainya licin, dan tapi antara M kecil dengan M besar itu ada koefisien gesek statis. Pertanyaannya adalah tentukan syarat F agar kedua benda bergerak translasi bersama-sama. Ini maksudnya apa?
Ngerti nggak dari pertanyaannya? Jadi yang atas nggak akan gerak duluan sampai jatuh gitu, Pak? Ya artinya M kecil itu bergerak, maaf, M kecil itu artinya diam relatif terhadap M besar, ya kan? Jadi dia bergerak bersama-sama ini maksudnya lah bergerak bersama-sama relatif terhadap lantai. Tapi M kecil terhadap M besar itu diam. Oke. Nah, melihatnya seperti ini. Jadi ini adalah analisa diagram bebas gaya pada benda M kecil ya. Jadi ada gesek-gesek statis ke sana, ya tentunya ada gaya berat, kemudian ada gaya normal, dan juga ada gaya F ya, terkait dengan gaya tarik. Sampai sini cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jadi analisa gayanya, karena dia hanya bergerak pada horizontal, tidak vertikal, berarti yang vertikalnya itu didapatkan N sama dengan mg. Kemudian pada komponen horizontalnya itu didapatkan F dikurangi Fs sama dengan M kali A. Jadi harus diingat, Fs di sini itu bukan Fs maksimum ya. Jadi Fs yang bergerak bukan Fs maksimum. Itu bisa berubah-ubah. Bergantung pada F-nya sebenarnya. Sehingga dari sini itu didapatkan F kurang A sama dengan Fs, dan Fs di sini itu lebih kecil atau sama dengan Fs maksimum. Kemudian pada benda M besar itu ada gaya normal N1 akibat sentuhan dengan lantai, ada gaya berat M besar kali G, dengan ada gaya normal ya, gaya normal yang reaksi, pasangan aksi reaksi dengan gaya normal tadi yang pada M kecil ya. Jadi ini akibat persentuhan dengan M kecil, gaya normal di sini. Kemudian tadi karena sebelumnya itu Fs-nya kan arahnya ke kanan, ya, sedangkan yang di sini arahnya Fs-nya ke kiri ya. Gitu. Jadi untuk yang vertikal itu dia karena diam ya, yang vertikal tidak bergerak secara vertikal jadi ini 0, itu akan didapatkan N1 di sini sama dengan M kecil tambah M besar kali G. Ya. Kemudian pada yang horizontal, penyebab benda bergerak ini adalah Fs sama dengan M kali A. Tapi harus diingat, walaupun bekerja pada benda M besar, tapi Fs di sini itu kan pasangan reaksi kan dari Fs yang di M kecil. Jadi ini Fs di sini harus lebih kecil atau sama dengan μs kali mg. Oke? Sehingga nanti kalau saya masukkan ke persamaan yang tadi di atas, itu didapatkan bahwa F sama dengan dalam kurung buka M kecil tambah M besar, kurung tutup kali A itu sama dengan Fs. Ya, dan ini itu harus lebih kecil dari maaf-maafnya pasti ada kesalahan ya. Sebentar. Maaf, ini Fs-nya tidak ada ya di sini. Sorry. Oh, nggak bisa di ini nih. Oke. Ya, jadi mohon maaf. Yang di sini tidak, yang sama dengan Fs-nya tidak ada ya. Jadi M tambah M besar kali A itu lebih kecil atau sama dengan langsung M kecil per M besar kali M kecil tambah M besar kali G. Mohon maaf di sini tidak ada Fs di sini. Ada pertanyaan nggak? Ya.
Ini saya masih nggak ngerti gimana yang persamaan terakhir itu pertidaksamaan yang terakhir itu dapatnya gimana? Oke. Bentar, saya masih sharing yang ini kan nih. Yang PowerPoint kan ya? Saya Iya, masih Pak. sharing yang PowerPoint ini Coba. kan? Oke. Jadi gini, ini harus dilihat jadi satu kesatuan. Jadi ini kan sama dengan F besar kurangnya Fs kan sama dengan M kali A. Oke. Kalau saya bisa rubah kan F sama dengan Fs ditambah M kali A kan, M kecil kali A, maaf. Dari sini jelas ya? Jelas. Oke. Kemudian di analisa benda M besar itu didapatkan Fs di sini itu sama dengan M kali A. Oke. Jangan lihat yang ini dulu, yang sebelah kanan. Jadi Fs itu di sini kan sama dengan M besar kali A. Kenapa? Karena kan arah percepatan ke sana, yang penyebab geraknya kan di sini Fs kan. Oke? Jadi sini Fs sama dengan M besar kali A. Sampai sini cukup jelas nggak? Iya, Pak, cukup jelas. Oke. Nah sekarang Fs sama dengan M besar kali A, itu Anda ganti di sini. Yang sebelumnya Anda dapatkan. Ini. Oke. Itu akan didapatkan F besar itu sama dengan M kecil ditambah M besar kali A. Oke, sampai sini dulu. Cukup jelas? Iya, Pak. Oke, jelas. Oke. Nah sekarang, ini kan M kecil plus M besar kali A. A-nya itu kan bisa saya dapatkan dari sini. M besar kali A itu harus lebih kecil atau sama dengan μs kali mg. Ya kan? Karena Fs di sini kan sebenarnya merupakan reaksi dari gaya gesek statis yang bekerja pada benda M kecil kan. Oke. Sehingga nanti didapatkan A di sini, percepatan di sini, itu lebih kecil atau sama dengan μs M kecil dikali G dibagi M besar. Oke. Sehingga nanti ada rubah di sini. Didapatkan di sini. Ini harusnya saya lupa ngapus ini. Ada pertanyaan nggak? Itu cukup jelas ya? Yang saya bilang? Pak, jadinya itu yang dari pertidaksamaan pertama itu nggak dipakai atau gimana? Dipakai. Justru ini mencari untuk batas kecepatan maksimum. Kan A di sini itu harus lebih kecil dari μs kali M kecil kali G dibagi M besar kan. Nanti dari A di sini yang lebih kecil ini Anda ganti aja. Kan A-nya harus lebih kecil atau sama dengan ini. Jadi sebenarnya nilai yang μs M kecil per M besar kali G itu ada nilai A sebenarnya. Oh iya, Pak. Paham. Oke? Yang Fs-nya ini Anda abaikan dulu aja lah. Anda abaikan dulu. Ada lagi yang lain? Pertanyaan? Pak, tanya. Ya. Itu Fs yang sama dengan M besar kali A yang bagian atas yang bawahnya analisa gaya komponen itu μs mg M kecil itu dikarenakan tidak ada gaya gesek pada lantai begitu Pak. Lantai kan licin. Jadi cuma diambil masanya yang benda kecil aja ya. Ya, jadi kan seperti saya bilang, Fs di sini ingat, ini kan gaya reaksi dari benda yang kecil kan. Oke, Fs di sini. Jadi sebenarnya Fs di sini kan udah saya bilang di sini. Itu adalah lebih kecil atau sama dengan μs kali mg. Dia kan agar supaya dia tidak bergerak di permukaan M besar gitu loh. Karena dia kan bergeraknya bersama-sama.
Jadi percepatan relatifnya tuh 0 antara M kecil dengan M besar. Oke, dia tidak bergerak. Jadi M kecil di sini itu diam relatif terhadap M besar. Sehingga yang bekerja itu adalah gaya gesek statis makanya. Tapi ini kan adalah kerangka non inersial. Ya. Jadi ini F gaya-gayanya dikurangi Fs itu sama dengan M kali A. Karena di non inersial kalau F kurang Fs itu kan harusnya 0 kan dia itu diam. Oke. Tapi dia itu ada percepatan. Percepatannya itu dari mana? Ya ini percepatan relatif terhadap lantai gitu. Oke. Cukup jelas ya? Iya Pak, cukup jelas. Terima kasih. Oke. Jadi Fs di sini itu adalah Fs yang bekerja pada M kecil, sehingga Fs di sini nanti maksimumnya itu adalah mu S kali M kecil kali G. Kalau yang tadi pada benda M besar itu adalah reaksinya yang ini. Ini reaksinya. Tetap aja dia harus lebih kecil dari mu S M kecil kali G. Oke? Ada pertanyaan lagi nggak? Atau yang kurang jelas? Cukup jelas? Pak, maaf Pak, mau nanya Pak. Ya. Itu tadi yang di pertidaksamaan terakhir kan ada mu S dikali M kecil per M besar dikali itu M kecil plus M besarnya dapat dari mana ya Pak? Ini nih. Ini kan F sama dengan M kecil tambah M besar kali A. Oke? A-nya itu Anda dapatkan dari sini nih. A itu harus lebih kecil atau sama dengan mu S kali M kecil kali G per M besar. Oke? Oke, mengerti Pak. Oke, ya. Jadi nanti dari sini kan sama dengan A-nya ada rubah, itu kan lebih kecil dari ini, A-nya. Jadi suku yang ini nih, mu S M kecil per M besar kali G itulah percepatan A sebenarnya. Kalau dari sini. Ada lagi? Yang Fs-nya ini terjadi kesalahan, ini harusnya tidak ada ya. Ini langsung lebih kecil atau sama dengan, nanti saya perbaiki. Pak, saya mau nanya. Ya. Itu kan yang di atas kan mu S. Jadi kan A itu mu S kali M kali G per M besar kan? M kecil kali M kecil kali G per M besar, ya kenapa? Nah ya, tapi yang di bawah ini kenapa dia ada M tambah M kecil tambah M besar lagi Pak? Itu dari mana? Ini. Ini itu dari sini. Oh iya, ngerti Pak. Oke. Jadi sama seperti inilah. Misalkan A sama dengan C lebih kecil atau sama dengan D. Maka bisa saya simpulkan A itu lebih kecil atau sama dengan D kan. Analoginya seperti itu. Iya. Ada lagi pertanyaan? Nah, sekarang coba Anda pikirkan kalau yang ditariknya itu M besar. Kalau ditariknya benda M besar gimana? Kasusnya sama, lantai licin, ya. Ada mu S di sini antara M kecil dengan M besar. Tentukan syarat agar kedua benda bertransaksi bersama-sama. Anda pikirkan ya, nggak usah kuis lah. Ininya gimana?